Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan coba bahas rumus dari Excel yang lainnya, yakni rumus tentang pembulatan desimal. Jadi di sini kita ada dua data yang sudah saya siapkan, tentunya dengan total nilai yang berbeda. Di belakangnya di sini hanya belakang koma itu hanya satu angka, di sini belakang koma ada 3 angka. Nah, apa sih rumus yang kita gunakan? Di sini ada 3 rumus: round, round up, dan round down. Jadi round ini adalah untuk pembulatan yang biasanya lebih banyak digunakan untuk pembulatan matematika. Jadi misalkan kayak 80,2. Jadi kalau bilangan komanya itu 0,5, dia akan dibaca, kalau misalkan di atas 0,5 dia akan dibaca 1, kalau di bawah 0,5 itu akan dibaca tetap, artinya tetap 0 gitu. Nah, di sini kita coba langsung terapkan aja. Oke, tapi sebelum kita mulai terapkan 3 rumus ini, bagi teman-teman yang baru nonton atau yang sudah nonton tapi belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, baik, langsung saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik, kita langsung mulai. Rumus yang pertama adalah rumus round. Round ini pembulatan. Jadi kita ambil contohnya kayak gini. Misalkan kita langsung pakai rumus round. Round ini kan ada 3 tadi, round, round up, sama round down. Ya, rumus yang pertama kita pakai adalah round aja gitu kan. Jadi di sini kita round, terus buka kurung, pilih kolom mana yang bakal mau kita desimalkan. Misalkan kolomnya ini. Kolomnya ini adalah di belakang koma itu ada 0. Misalkan kita nggak mau di belakang koma ini ada angkanya, berarti koma di sini 0. Kenapa 0? Karena kita nggak kepengen di belakang koma itu ada angkanya. Jadi sini kita tulis 0, lalu tutup kurung, lalu enter. Oke, ini gagal, berarti ini bukan koma, ini titik koma, lalu tinggal kita enter. Ya, ini masih tetap ya, ini tinggal kita hapus saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang bawahnya gimana? Yang Disti, Eka, Wahyu, ini tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, seperti itu ya kan? Jadi yang 45,6 ini setelah kita round, setelah kita bulatkan sesuai dengan matematika, maka dia langsung berubah karena angka 6 ini di atas lebih dari 5, berarti langsung dibaca 1, makanya berubah jadi 46. Ini untuk yang rumus round ya kan. Sekarang kita pakai rumus yang round up ya kan. Round up ini seperti apa, bedanya apa sih sebenarnya? Round up itu bedanya jadi berapapun nilai terkecilnya nih. Nah, untuk round up itu sendiri seperti apa? Kalau tadi rumus round itu dia pembulatan ke atas, seperti sesuai dengan matematika. Jadi yang kalau misalkan 0,5 di atas 0,5 dia terhitung 1, kalau misalkan di bawah 0,5 itu terhitungnya 0. Nah, kalau untuk round up ini di luar dari jalur matematika. Misalkan kita bulatin aja semuanya yang ada di belakang angka itu jadi 1 semua gitu kan, kayak gini. Di sini kita langsung masukkan round up ya kan, round up ini, terus kita buka kurung, kita pilih yang ini ya kan. Terus kita tadi kan sudah kita nggak mau di belakang koma itu ada angkanya, berarti ini titik koma lalu pilih 0 ya kan. Lalu kita tutup kurung, kita enter.
Nah, perbandingannya seperti apa? Yang membedakan adalah di sini tadi ketika round itu 80,2 dibacanya 80. Kenapa? Karena duanya ini masih di bawah 0,5. Nah, tapi kalau kita menggunakan rumus round up itu dua ini kita hitung jadi dari ke satu. Misalkan kayak ini, kita mau ngadain seminar pesertanya ada 80, kan nggak mungkin kita menyediakan 80, pasti kita lebihin satu atau dua, biasanya kayak gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk round up semua berapapun yang ada di belakang angka itu dibaca satu. Ini kita coba kita drag ke bawah, lihat perbandingan lainnya. Nah, seperti ini, yang 90,1 dibaca 91, yang ini 13,9 tetap dibacanya 1, jadi tetap 14. Itu untuk rumus round if. Nah, untuk round down sendiri seperti apa? Ini kebalikan dari round up. Jadi kalau misalkan round up itu tadi 0,2, ini 80,2 itu dibacanya 81, jadi 80,2 ini tetap dibaca 80. Nah, itu untuk round up. Coba kita masukkan rumusnya. Round down ini coba kita masukkan ke sini, ya kan? Terus di belakang jangan lupa titik koma, ya kan? Nah, di belakang angka kita nggak mau ada, di belakang koma nggak pengen ada angkanya, maka kita tulis 0, lalu kita tutup kurung, kita enter. Ya kan? Setelah ini meskipun dia 2, ini tetap dibaca 0. Nah, lalu coba kita drag ke bawah. Nah, jadi kayak gini, 45,6 kalau kita pakai rumus round, ini dibacanya 46. Kalau kita pakai rumus round up dibacanya 46. Nah, kalau kita pakai rumus round down, ini tetap dibaca 45. Jadi 0, di belakangnya ini koma, angka di belakang koma ini tidak dipakai lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi tentang rumus round up dan round down. Nah, kira-kira teman-teman sampai sini ada yang udah paham lah ya. Kalau misalkan kurang paham atau bingung, bisa teman-teman kita sama-sama sharing, tulis di kolom komentar. Ini data yang pertama ya teman-teman ya. Nah, di sini saya punya data satu lagi nih di bawah sini. Di sini ada bedanya apa? Bedanya kalau yang ini hanya di belakang koma hanya ada satu angka. Di sini di belakang koma ada 3 angka. Rumus yang dipakai rumusnya sama, round up dan round down, ya kan? Misalkan kita pakai rumus round, ya kan? Kita menggunakan rumus round terus buka kurung. Nah, di sini kita masukkan kolom berapa yang bakal mau kita pakai, ya kan? Lalu titik koma. Nah, yang membedakan adalah, jadi di belakang koma ini kita mau pakai berapa angka. Misalkan kita mau pakai 2 angka, berarti sini kita tulis 2. Jadi yang dihitung sama rumus itu hanya angka 5, 5, 2, 5, angka paling belakangnya, ya kan? Coba kita tutup kurung, kita enter. Oh, maaf, ini nah begini maksudnya, ya kan? Ini kalau misalkan dia komanya hilang, kurang, ini kita tambah di increase decimal, gitu ya. Di sini kita increase kan dulu biar enak. Oke, di sini yang ini juga sama, ini kita, nah jadi yang 23,5 kebacanya 24, ini 67,812, ini dibacanya 81 karena 2 masih di bawah 5. Ini untuk round up, untuk yang rumus round. Nah, itu untuk rumus round. Kalau untuk round up sama seperti rumus yang di atas tadi, itu round up buka kurung
nilai ini titik koma di belakang angka, di belakang koma butuh 2 angka misalkan, tetap kita tulis 2. Kalau misalkan ternyata ini angkanya ada banyak nih, kita butuh di belakang koma itu butuh 1 ya, kita tulis 1 aja. Kalau misalkan butuhnya 3, kita tulis 3. Karena di sini kita contohkan kita butuh di belakang koma itu ada 2 angka, jadi sini kita tulis 2 lalu tutup kurung, enter, ya kan. Di sini 80,24 loh, kok sama? Iya, karena kan yang dibaca kita 2 angka di belakangnya, ya kan. Angka terakhirnya itu. Nah, lalu ini kita drag ke bawah. Nah, seperti ini kurang lebih. Berapapun hasil yang membedakan nih, berapapun hasilnya, hasil belakangnya tuh ditambahkan 1 ke depannya. Ini kayak 62,5 jadinya 63, 812 jadi 82. Itu round up. Nah, untuk round down-nya sendiri kebalikan dari round up. Jadi kita klik di sini titik koma, lalu kita bulatkan di belakang angka, di belakang koma ada 2 angka, lalu kita klik 2, kita enter. Nah, ini dia akan 80,235, cuman yang dibaca 80,23. Ini kita drag ke bawah. Semuanya sama, yang 45625 yang dibaca hanya 45,62, dan itu seterusnya. Oke, itulah rumus dari round up dan round down. Semoga teman-teman semua paham. Kalau misalkan masih bingung, masih nggak jelas, bisa teman-teman kita sama-sama sharing, tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan kalian share, kalian like, lalu kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi insya Allah nanti di video selanjutnya ya. Kalau misalkan terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.